Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan khotbah tentang excellent life. Hidup yang excellent itu seperti apa? Judul khotbah saya pagi ini adalah hidup berkualitas. Bagaimana kita bisa punya hidup yang berkualitas? Saya akan bagikan jadi beberapa khotbah. Yang pertama saya akan khotbah kunci hidup berkualitas. Yang pertama, apa arti hidup berkualitas menurut Anda? Hidup yang berkualitas, saya percaya adalah hidup yang bahagia dan penuh damai sejahtera. Katakan amin. Kalau orang tanya Anda, how's your life? Bagaimana hidupmu? Anda akan jawab, excellent. Apa yang excellent? Happy, bahagia, damai sejahtera, peaceful. Seorang teman berkata kepada saya, hidup akan jadi berkualitas kalau kita punya uang, dia bilang. Hidup akan jadi berkualitas kalau kita punya uang. Mungkin maksudnya nggak usah pusing urusan duit, karena duit bikin pusing. Amin. Nggak usah pusing urusan duit. Kalau hidup mau berkualitas, dia bilang kita harus punya uang. Tapi ada lagu, hati senang walaupun tak punya uang. Tahu lagu itu? Anda setuju yang mana? Ini yang nulis kenapa sih ya? Mungkin dia lagi desperate jadi dia nyanyi aja. Yang mana yang benar sebenarnya? Saya percaya kalau orang mau hidupnya berkualitas, dia harus punya penghasilan supaya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Amin. 2 Tesalonika 3 ayat 11 sampai 12 kita baca sama-sama. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ayat 12. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Orang kalau hidupnya mau bahagia, mau happy, mau tenang, dia harus bekerja supaya punya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kalau mau hidup berkualitas, bekerjalah yang ada hasilnya, jangan sibuk yang gak berguna. Saya ulangi, kalau hidup Anda mau berkualitas, sibuklah dengan hal-hal yang memberikan Anda penghasilan, bukan sibuk dengan hal-hal yang gak berguna. Ada orang tuh yang pergi pagi pulang malam, bahkan pergi pagi pulang pagi. Tapi pertanyaan saya, ada hasilnya enggak? Jangan kerja yang gak ada hasil. Jangan sibuk yang gak berguna. Kalau Anda tidak berkarya, gak punya kerja, gak bisa mencukupi kebutuhan hidup, Anda jadi orang yang gak berguna. Jadi beban, jadi benalu. Kunci hidup yang berkualitas yang pertama yang saya ingin bagikan adalah diberi Tuhan kuasa untuk menikmati dan bersuka cita dalam jerih payah. Kita lihat Pengkhotbah 5 ayat 18. Pengkhotbah 5 ayat 18. Baca sama-sama. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Kalau kita pengen punya hidup yang berkualitas, kita pengen happy, kita pengen peaceful, kita perlu minta sama Tuhan karunia menikmati apa yang jadi bagian kita dan bersuka cita dalam jerih payah kita. Katakan amin. Punya harta melimpah bukan jaminan bahagia. Yang setuju katakan? Puji Tuhan masih ada yang amin. Punya harta melimpah bukan jaminan bahagia. Ada orang-orang yang hartanya banyak tapi gak bisa tidur nyenyak. Pengkhotbah 5 ayat 11 bilang gini, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Hidup tidak tenang, susah tidur, padahal kaya. Kok bisa? Saya ketemu orang kaya yang gak bisa tidur sampai pagi. I don't know why. Kebanyakan entertainment kayaknya. Apa artinya harta melimpah?
kalau susah tidur. Buat tidur aja mesti minum obat tidur. Mesti ngederak dulu, mesti teler dulu, mesti ngedoping dulu pakai wine, bir untuk mabuk, vodka, XO dan sebagainya. Harus teler dulu baru bisa tidur. Hidup gak pernah tenang, selalu dikejar. Takut rugi, hartanya takut berkurang, takut dicuri orang, takut ditipu. Sama pasangan ribut melulu. Saya punya pepatah nih. Istri cantik jelita, tapi taunya duit aja. Suami kaya raya, tapi hidup kaya di neraka. Ganteng sih kayak pangeran, tapi sifatnya kayak setan. Saya mau bilang, kita pikir semua ini kunci bahagia. Cowok kan kebanyakan kalau cari cewek, cari istri yang cantik. Hati-hati. Anda jangan tertipu kulit luarnya. Saya sering bilang sama yang jomblo, kita nikah itu bukan cuma sama kulit luarnya, tapi sama isi dalamnya, cantik batiniahnya. Kalau dia cantik, nggak tahu ngurus anak, nggak tahu ngurus suami, taunya jajan mulu, ngurusin yang nggak penting-penting, Anda sakit kepala. Punya suami ganteng kaya raya, tapi jahatnya luar biasa, Anda nggak akan bahagia. Kita nikah itu bukan cuma sama kulit luarnya. Saya kasih tahu ya, jaminan bahagia hidup sejahtera itu bukan kekayaan, bukan punya pasangan yang perawakannya indah. Semua itu bukan jaminan. Di sekeliling kita, kita lihat, mau kaya mau miskin orang ada stresnya, setuju? Yang gak punya duit stres, yang banyak duit lebih stres. Saya lihat orang tuh kalau makin kaya, kenapa makin banyak masalah ya? Orang tuh makin gak punya duit, sebenarnya dia stres, tapi masalahnya itu-itu aja karena gak ada opsi lain. Mau kawin lagi juga gak ada duitnya, karena buat ngidupin bini perlu duit. Tapi orang kaya makin banyak masalah, istrinya makin stres, suaminya juga stres sih. Yang terbaik tuh menurut saya, kalau kita mau hidup damai sejahtera dan bahagia, jangan miskin tapi juga jangan terlalu kaya. Gak ada yang amin, gak apa-apa. Amsal 30 ayat 8-9, baca sama-sama. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kita perlu berdoa, Tuhan jangan kasih aku miskin. Nanti aku menderita, imanku lemah. Ya kan, kalau aku sampai harus mencuri karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluargaku, nanti aku mencemarkan namamu. Tapi juga jangan bikin aku terlalu kaya sampai aku lupa siapa yang memberi aku kekuatan untuk jadi kaya. Saya bersyukur loh kami gak kaya-kaya banget. Karena apa? Orang tuh kalau makin kaya makin banyak option. Karena manusia itu penuh dengan keinginan. We have too many desires. Tapi kalau kita gak punya duit, mau beli juga gak bisa. Buat mabok tuh butuh beli. Buat nginex tuh butuh beli. Ngerti nginex ya? Jangan asik dong. Binasa. Orang yang kaya banget tuh ngeluh ke saya. Istrinya taunya shopping aja. Belinya tas aja. Dia kalau marah sama istrinya ngancamnya gini, gak gue beliin tas loh. Ih, kalau Jojo sih gak laku ngancam gue pakai itu. Gak beli gue. Orang kalau banyak uang makin banyak masalah. Karena terlalu banyak mau dan terlalu banyak pilihan. Makanya sampai ada pepatah, perempuan diuji waktu di bawah, laki-laki diuji waktu di atas. Waktu pria mulai banyak duit, dia lihat istrinya makin tua, bini gue makin peot, makin kendor, udah turun, udah belember. Tuh alis kok turun ya, uban udah banyak, muka belentang-belentong. Belagu lu, giliran gak ada duit lu gak bisa punya pilihan kan, gitu kan. Dulu waktu sama-sama susah lu sama gue kan, gitu kasarnya ya kan. Istri sih saya bela nih, lagi bokeh siapa yang di sebelah kamu, gitu kan.
Jangan udah ada duit loh main kanan kiri aja. Sih, orang banyak uang makin banyak masalah sebenarnya. Jadi saya mau bilang gini, kunci hidup sejahtera, kunci hidup bahagia bukan melulu harta. Kami sudah membuktikannya. Makin banyak uang, makin banyak pilihan, orang jadi bertingkah. Kunci hidup berkualitas adalah diberi karunia sama Tuhan untuk bisa menikmati apa yang jadi bagian kita. Kita nggak serakah. Kunci hidup berkualitas adalah kita bisa tetap bersuka cita dalam jeripayah kita. Capek tapi happy, you know. Ada sukacita yang menyertai. Daripada orang punya usaha banyak, ngeluh melulu. Capek saya. Siapa suruh punya banyak-banyak usaha, ya kan? Saya bangun pagi, meeting sampai pagi lagi. Makanya, poin kedua sangat penting. Kunci hidup berkualitas adalah mengerti kata cukup. Orang kalau mau hidup bahagia dan damai sejahtera, dia mesti ngerti kata cukup. Saya setuju bahwa hidup akan lebih tenang dan senang kalau kita punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Janganlah sampai anak mau bayar uang sekolah kita nggak punya uang. Sakit mau berobat kita nggak punya uang. Mau bayar kontrakan rumah, mau bayar cicilan rumah nggak punya uang. Oh, itu sengsara. Buat makan siang nggak punya uang di kantor, itu sedih sekali. Hidup nggak akan sejahtera. Saya setuju ada uang kita tenang dan senang. Tetapi masalahnya apakah semua orang yang punya uang bisa mengerti rasa cukup? 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Mari kita lihat. Baca sama-sama. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Gimana mau bahagia? Cinta uang, apa-apa selalu kurang. Cinta uang membuat hidup orang gak tenang dan gak senang. Hidupnya gak berkualitas, tapi dikatakan firman Tuhan, disiksa oleh berbagai-bagai duka. Gimana ya hidup ini ya? Gak punya uang kita tertekan, tapi banyak uang hidup jadi banyak cobaan. Saya tadi bilang when you have more money, you have more options. Waktu Anda punya banyak uang, Anda punya banyak pilihan. Istri muda, istri simpanan, ya, mabuk, obat, segala macam lah yang akhirnya sesuai kata firman Tuhan tadi gini. Jatuh dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang akhirnya menenggelamkan manusia itu dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Terjerat dalam keinginan yang gak ada habisnya. Jatuh ke dalam hawa nafsu yang hampa, yang akhirnya mencelakakan dia sendiri. Gimana gak menyiksa diri dengan berbagai duka? Karena orang yang cinta uang itu cari uang gak ada habisnya, gak ada istirahatnya. Buka toko Januari ke Desember gak ada liburnya. Gila, anak-anak libur sekolah lagi lebaran, dia bilang lebaran justru toko rame. Awal tahun deh, tahun baru itu harus bersih-bersih. Banyak alasan kalau diajak istri sama anak jalan. Udah, kamu bawa anak-anak jalan, aku kerja, gitu kata suaminya. Beneran kerja, gak jajan. Istri sama anak disuruh pergi, dia sendiri, pinter ya. Tapi banyak orang yang kerja, cari uang, gak ngerti menikmati hidup. Cinta uang bikin orang sengsara, kenapa? Dia jadi budak uang. Selalu kurang, gak ngerti kata cukup. Saya ingin bacakan ayat ini, bagus banget. Kadang bukan kita dicobai iblis, you know.
Kita tuh mencobai diri sendiri karena keinginan dan hawa nafsu kita sendiri. Seringkali tuh yang membuat manusia jatuh ke dalam berbagai jerat, berbagai keinginan yang hampa, yang mencelakakan, itu bukan iblis, tapi keinginannya sendiri. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Manusia tuh harus hati-hati dengan keinginan. Saya pernah khotbah tentang desire. Keinginan kita ini banyak. Dan yang bisa membuka ruang untuk keinginan itu terlaksana adalah uang. Nggak ada uang, nggak ada barang. Orang begitu uang kebanyakan, jadi mulai mikir, beli apa lagi ya, bener gak? Coba kalau gak punya uang, no option, gak bisa mau beli juga. Ketika orang menjadi banyak harta, mereka gak ngerti kata cukup. Saya gak ngerti kenapa. Saya pernah ketemu orang yang kasih tahu sama saya, Hen, harta om itu 7 turunan gak habis, dia bilang gitu. Hebat gak? Keren. Tapi apakah dia berhenti cari uang? Tidak. Saya wonder, saya terus berpikir kenapa bisa gitu ya? Kenapa orang bisa gak ngerti, udah cukup nih, gak perlu susah payah lagi nih, gue mau nolong orang aja deh, gue mau nikmati hidup aja deh. Kenapa gak bisa mikir, apa yang saya bisa lakukan, create suatu bisnis yang bisnisnya ini keuntungannya bisa nolong hidup orang banyak. One day saya ketemu pengusaha yang bilang gini sama saya, oh buat saya sendiri uang udah cukup, tapi saya bangun bisnis ini untuk nolong orang-orang yang ikut sama saya. Terus saya tanya, apakah usaha yang Bapak buat Anda tidak ambil keuntungan? Dia bilang ya ambil. Berarti gini, ukuran Bapak adalah orang-orang yang ikut Bapak harus sekaya Bapak. Benar? Benar. Lah Bapak sudah kaya banget. Lah mereka di sini, mereka harus seperti Bapak. Lah Bapak bantu mereka aja masih ngambil untung. Kapan mereka jadi kayak Bapak? Saya bilang. Sementara mereka naik terus, Bapak juga naik terus. Orang seringkali bikin alasan buat nolong orang, tapi enggak, mereka tetap memperkaya diri sendiri. Bisa nggak satu kali dalam hidup Anda buat sesuatu yang tidak menguntungkan Anda sama sekali, tapi menguntungkan orang banyak? Can you do it? Saya sama suami sudah membuktikan, nggak cuma ngomong di mimbar aja. Kami diberi anugerah sama Tuhan. Meskipun kami tidak kaya, tapi kami memperkaya orang banyak. Kami rintis Tangan Pengharapan dari nol. Dari uang yang suami saya peroleh dari hasil kerjanya. Dimulai dari situ. Apa yang kami bangun 15-16 tahun ini tidak memberi keuntungan buat kami secara finansial. Karena Tangan Pengharapan kan gak gaji kami. Bahkan saya cerita, saya bikin merchandise, saya jual, saya promosi. Untungnya seperak pun gak ada buat saya. Bahkan ketika saya beli saya harus bayar. Tapi benar-benar kami dedikasikan ini buat Tuhan dan buat anak-anak Indonesia. Saya bermimpi masih ada usaha lain yang saya bisa bangun di setiap titik asrama Tangan Pengharapan, supaya ke depan kalau saya nggak ada lagi, ketika saya dipanggil Tuhan, anak-anak bisa terus sekolah, bisa terus kuliah sampai selesai, sehingga mereka bisa jadi pemimpin yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas, yang akan memajukan daerah mereka masing-masing dan berdampak buat bangsa. Amin. Bayangin, kita kalau selalu rakus uang dan selalu merasa kurang, kita nggak bisa merasa cukup, kita nggak bisa punya lebih buat orang lain. Apapun yang kita kerjakan harus ada untung buat kita di situ. Berarti kita selalu kurang. Suami saya pernah khotbah, Anda keluar dari rumah itu ibaratnya gelas, Anda penuh atau Anda kosong. Kalau Anda kosong, Anda akan selalu mengambil untuk diri Anda sendiri. Kemanapun selalu ambil buat diri sendiri.
Cara satu-satunya keluar dengan gelas penuh adalah Anda harus ngerti kata cukup. Ngerti apa yang jadi bagian Tuhan buat kita. Saya tahu bagian saya. Tuhan berkati kami. Lewat khotbah saya dapat PK. Saya bisa ngidupin anak-anak saya. Saya percaya kita harus ngerti apa yang jadi bagian kita. Ngerti kata cukup di situ. Jadi kita gak perlu curi apa yang bukan bagian kita. Anda saksikan banyak orang kaya tetap korupsi itu. Banyak orang kaya tetap nindas orang lemah tuh. Ada orang kaya masih ngurangin gaji pegawainya tuh. Masih mengurangi hak karyawan. Masih menindas orang lemah. Apa mereka kurang? No. Secara angka mereka punya banyak sekali. Tapi hatinya yang selalu gak pernah cukup. Ini yang bikin hidup kita gak pernah senang. Kita selalu susah. Kita selalu menderita. Why? Saya gambarkan. Ada gak gambarnya? Ibarat orang makan udah banyak, tapi gak kenyang-kenyang. Dia udah gemuk banget, udah overweight. Ini roh orang-orang serakah. Roh orang-orang serakah. Dia udah gemuk banget, tapi dia gak bisa ngerasa kenyang. Dia selalu ngerasa kurang. Kenapa orang kaya bisa mencuri? Kenapa orang kaya bisa menindas orang lemah? Kenapa orang yang punya uang tetap bisa korupsi? Saya kasih tahu, karena roh yang serakah selalu membuat kita merasa kurang dan tidak bisa kenyang. Sebenarnya ini bukan berkat, ini kutuk. Anda pikir kekayaan ukuran berkat Tuhan? No. Orang yang gak dikaruniai Tuhan kuasa untuk menikmati, dia gak hidup di bawah berkat, tapi kutuk. Mari kita lihat Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua, baca sama-sama. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Pengkhotbah 5 ayat 10. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Orang kaya bukan jaminan bahagia. Tapi orang yang cinta uang, hidupnya banyak berbagai-bagai duka. Salah satunya apa? Dia sebenarnya gak kurang duit. Dia punya kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Kemuliaan bicara nama besar. Sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Mau beli apa aja bisa. Bukankah ini mimpi kita semua? Gue pengen bisa beli apa aja. Hati-hati. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmati. Dengar ini baik-baik, apa pengertiannya? Orang lain yang menikmati, bertambah harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Apa artinya? Ada pepatah Indonesia yang berkata, di mana ada gula, di situ ada semut. Orang kaya dikelilingi oleh serigala-serigala berbulu domba yang tentu hanya menginginkan hartanya. Ikut menikmati tumpahan-tumpahan dari mejanya. Harta melimpah, tapi tidak bisa menemukan sahabat atau pegawai yang setia. Saya kasihan sama orang yang kaya raya karena mereka tidak bisa menemukan sahabat, teman, pegawai yang benar-benar murni dan setia. Karena orang kaya itu sulit untuk membedakan siapa yang tulus, siapa yang bulus. Amsal 19:4 berkata gini, kekayaan menambah banyak sahabat, tapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Kita kalau mau hidup berkualitas, kita mau happy, pastikan Anda ketemu sama orang-orang yang sayang sama Anda bukan karena uang Anda. They want you, not your money. Jangan kecewa juga waktu orang mulai meninggalkan Anda ketika Anda susah. Karena dengan demikian Anda sungguh-sungguh memfilter orang-orang yang layak ada di hidup Anda. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda ingin hidup berkualitas, nggak ada yang
bisa memberikan kita kebahagiaan dan damai sejahtera selain dari karunia Tuhan untuk menikmati, bersuka cita dalam jerih payah, dan membuat kita ngerti kata cukup. Nggak jadi orang yang rakus, yang meskipun sudah diberkati dengan begitu banyak tapi selalu merasa kurang dan mengambil punya orang. Saya berdoa agar jemaat Impact Community Indonesia, Anda nggak habiskan hidupmu hanya untuk cari duit melulu. Tapi mari mulai lihat pasanganmu, lihat anak-anakmu, lihat orang-orang yang bekerja padamu, pegawai-pegawaimu, dan urus hidup mereka. Kalau hidup ini mau bahagia, jangan pikirnya uang aja. Urusin keluarga. Anak-anak bisa salah jalan karena orang tuanya cari duit aja, gak nemani mereka. Ketika anak-anak kita di rumah, kita biarin mereka di kamar seharian main game, main handphone. Kita nggak pernah manggil, nggak pernah ngobrol sama anak kita. Malam juga kita nggak pernah masuk ke kamarnya, nggak pernah ajak doa. Lalu ketika dia keluar dari kamar dan jadi orang yang nggak sesuai ekspektasi kita, kita marah. Pasangan kita, karena kita terlalu sibuk cari uang, istri kita mulai kesepian. Dia mulai, istri itu macam-macam larinya gitu ya. Ada yang jadi belanja terus. Karena pernah satu tante-tante bilang gini sama saya, dia kesel suaminya kaya dan punya simpanan, dia habisin duitnya. Dia belanja terus, bahkan kita juga dibeli-beliin. Dia bilang, biar aja tante balas dendam, dia bilang gitu. Kesepian, larinya macam-macam. Dekat dengan pria lain, hangout sama sosialita, taunya shopping aja, pergi traveling ke Sumba, ke luar negeri jalan-jalan terus. Istrinya kayak gitu, akhirnya suaminya marah. Sama, istri-istri yang cuma memusingkan karir, dagang. Suami gak diurus, karena penghasilan lebih besar, gak menghargai suami, karena merasa lebih pintar, gak respect lagi sama suaminya. Kalau ngomong ketus, menyakiti, merendahkan. Anda lihat ini semua cuma permukaan. Apa yang saya ngomongin ini cuma permukaan. Anak begitu, istri begini, suami begitu. Padahal akarnya semua kalau ditarik, kita cinta uang. Kita serakah. Coba kita ngerti kata cukup. Punya banyak, tapi gak pernah ngerasa cukup. Dan punya cukup dan bisa menikmati, menurut saya jauh lebih indah. Kita mungkin gak punya banyak, tapi kita bisa menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amen. Saya gak mau bombardir orang dengan kata-kata yang, lu harus kaya raya ya. Biasa motivator kan gitu kan. No, saya pengen gini. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Dan anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti. Kalau Anda kejar kekayaan, Anda salah jalan. Saya mau kasih tahu, kekayaan, harta hanya bonus dalam hidup kita. Harusnya yang jadi tujuan kita adalah ngerti kehendak Tuhan, menghidupinya dalam hidup kita, berjalan dalam kebenaran. Saya tutup dengan ini. Ibrani 13 ayat 5 bilang gini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang percaya katakan amin. Yakinlah Tuhan tidak pernah tinggalin kita. Semua yang kita butuhkan pasti dicukupi, asalkan kita nggak serakah, kita ngerti kata cukup, dan kita berjalan dalam kebenaran. Jujur saya agak sedih ketika dengar orang kenal Tuhan, melayani Tuhan di gereja, tapi hidupnya sia-sia. Saya sebagai gembala akan sangat sedih sekali kalau sampai ada orang yang kasih tahu saya, oh jemaat Icin mah hari Minggu doang, haleluya haleluya. Hari Sabtunya dugem Bu Heni, masih hidup dalam dunia malam, masih mabok, masih gaplokin istri, masih selingkuh. Aduh saya sedih sekali, berarti saya gagal. Tapi gereja kita baru mulai. Saya berdoa
pelan-pelan semua jemaat dewasa. Hidup takut akan Tuhan, melakukan kebenaran, bukan cuma jadi pendengar tapi melakukan kebenaran. Supaya hidup kita menang, jadi orang-orang yang jadi kesaksian buat nama Tuhan. Jangan tampak suci di sini, tapi hidupilah hidup yang suci di luar sana. Amen. Adapun orang-orang yang masih suka hidup dalam dunia malam, mabuk-mabukan dan main perempuan, saya mau katakan, bertobatlah. Berbaliklah dari jalan-jalan Anda yang salah. Anda yang masih kumpul kebo, belum diberkati, mendikalah, datanglah pada kami. Yakinlah kami tidak akan menghakimi. Mari, hidup ini tidak akan jadi berkualitas. Kita nggak akan jadi bahagia, nggak akan damai sejahtera kalau kita hidup dalam dosa. Amen. Apakah ada di sini yang susah tidur? Apakah di sini ada orang-orang stres? Apakah di sini banyak yang hidup dalam pencobaan? Kayaknya masalah terus, masalah terus, masalah terus. Adakah yang di sini kayaknya hidupnya penuh dengan duka? Coba cek. Apakah Anda cinta uang? Karena kunci bahagia dan damai sejahtera adalah kalau kita diberi karunia sama Tuhan untuk menikmati apa yang jadi bagian kita. Diberikan sukacita dalam jeripaya kita. Dan kita diberi kuasa untuk mengerti kata cukup. Yesaya 33, mari kita baca sama-sama ayat yang ke-6 dan lalu 15. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 16. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Katakan amin. Orang benar dikatakan firman Tuhan akan hidup aman dalam kejayaan dan kesejahteraan. Katakan amin. Buat apa kaya raya tapi kalau kita tidak punya damai sejahtera? Buat apa kaya raya harta melimpah tapi kalau kita nggak bahagia? Luar biasa dikatakan bahwa orang benar itu dialah orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Katakan amin. Jadi dia ada di tempat tinggi, diberkati, punya kedudukan, punya harta benda. Tapi dia tinggal dengan aman, dikatakan. Bahwa di atas kubu bukit batu, bentengnya berdiri di atas kebenaran. Yaitu Tuhan Yesus sendiri yang jadi pegangan hidupnya, pedoman hidupnya. Dan rotinya disediakan, artinya dia gak pernah kekurangan. Dan air minumnya terjamin. Berapa banyak saudara yang rindu hidupmu diberkati Tuhan? Kaya buat apa kalau nggak punya damai sejahtera? Ingat ini dalam hati. Yesaya 32 ayat 17, sebuah ayat yang sangat indah yang saya pampang di kamar saya waktu saya masih kuliah. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah sama-sama ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Apa gunanya kita kaya raya tapi kita hidup ketakutan? Gak tenang. Jalan mesti ada bodyguard. Mesti ada ajudan yang melindungi kita. Lain kalau bicara Anda seorang presiden, Anda seorang menteri yang wajib dilindungi. Tapi ada orang kaya yang hidupnya ketakutan. Takut apa? Takut dijahatin orang. Takut dikerjain orang. Dan yang paling parah apa? Takut dibalas sama orang. Kenapa bisa gitu? Karena dia nabur kejahatan. Jadinya dia takut. Dan kita lihat di media massa betapa banyak kejahatan. Saya ketemu sama orang kaya yang dia harus nyamar, harus ganti nama, harus sembunyi karena rasa nggak aman. Satu pelajaran penting yang saya tarik adalah gini, bahwa harta tidak menyelamatkan kita. Harta justru bikin orang dalam bahaya. Makin banyak yang ngincar kita. Waktu saya merintis pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan,
Anda tahu punya nama besar itu punya keuntungan. Amin. Apa nama besar keuntungannya kalau sebuah yayasan? A foundation. Banyak yang support. Karena kalau punya nama besar orang jadi percaya. Gak usah sebutlah nama yayasan lain. Tapi begitu orang dengar namanya semua langsung tahu. Oh, wah donaturnya banyak banget. Saya pernah ngintip. Saya dikasih tahu sama bagian keuangan, salah satu foundation dari luar yang masuk ke Indonesia, itu triliunan uangnya. Saya napasnya sampai sesek. Sedih amat, gue masih jualan batik sama kaos. Buat kasih makan 6.500 anak, mereka triliunan nganggur. Tapi waktu saya merintis Tangan Pengharapan di Indonesia, ini hikmat yang Tuhan berikan. Stay underground. Jangan terlihat. Nggak perlu timbul ke permukaan. Stay low profile. Nggak banyak orang yang tahu kamu lebih aman. Saya ini kan bodoh. Tapi Tuhan itu sumber hikmat. Dia kasih tahu saya. Lebih aman, stay low profile. Jadi kalau Anda yang kaya saya pesenin. Jangan pamer. Firman Tuhan berkata orang yang memewahkan pintu gerbangnya itu nggak aman. Makin orang tahu Anda kaya, banyak yang ingin Anda celaka. Mereka pengen dapat sesuatu dari Anda. Yang kerja keras kita, kenapa masih nyetor sama dia? Jangan sampai kita hidup dalam ketakutan. Makanya, kerja yang benar aja. Jangan nabur kejahatan di mana-mana. Jangan kerja yang gak halal. Karena semakin Anda nabur kejahatan dan kerja yang gak halal, Anda gak akan hidup dalam damai sejahtera karena Anda takut suatu hari orang yang Anda jahatin akan balas Anda. Mari berkarya dalam kebenaran. Kalau tidak halal, meskipun kita kaya tidak damai dan tidak akan bahagia, buat apa? Amsal 16 ayat 8 berkata, lebih baik penghasilan sedikit disertai dengan kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Apa yang membuat orang itu bisa keluar dari kebenaran? Karena pengen punya penghasilan yang banyak. Ada orang-orang yang kalau ditawarin bisnis yang halal, yang jalannya benar, yang lurus, itu nggak mau. Kenapa? Dia bilang males main duit kecil, untungnya nggak seberapa. Kalau bisnis yang bikin nightclub, kasino, apalagi tuh yang duitnya gede-gede. Sekali gebuk, M bunyinya. Sekali gebuk, P bunyinya. Orang nggak mau bisnis yang berapa? Cepet, tiau, 100 juta. Capek, buang keringet. Yang halal nggak mau, milihnya yang nggak halal. Kenapa? Karena pengen penghasilan yang banyak. Firman Tuhan berkata, lebih baik penghasilan sedikit disertai dengan keadilan. Kita damai. 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan apalah? Cinta uang. Orang kalau udah cinta duit, apapun dikerjain. Oleh sebab memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman, keluar dari kebenaran, dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Orang tuh kalau ingin cepat kaya, ya instan. Jadi konglomerat mendadak. Pasti menghalalkan segala cara. Dengar, pelajaran udah banyak di TV. Orang yang menghalalkan segala cara untuk jadi kaya, hari ini mereka ada di penjara. Mengesalkan ketika kita tahu di penjara pun ada kelasnya. Lu bayar, kamar lu mewah. Bahkan kalau bayar katanya bisa tamasya. Kapan check out, kapan maksud check in lagi. Tinggal diatur. Kacau. Tapi dengar, Amsal 28 ayat 20 bilang orang yang dapat dipercaya, katakan dapat dipercaya, mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Udah berkarya dalam kebenaran aja. Jangan ingin cepat kaya. Percayalah kalau Anda bisa dipercaya, Anda akan dapat banyak berkat. Katakan, amin. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang
ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya kasih tahu, orang kalau serakah, dia akan lakukan apa aja. Ditawarin, ayo jualan drug, ayolah. Ayo bikin kasino, ayolah. Bikin bisnis yang gak halal, nyuri, nipu. Baru kemarin, ada orang yang menggunakan nama suami saya, picture profilnya, foto suami saya yang ganteng itu, namanya Yohanes Kristianus. Tapi nomor HP-nya bukan. Dia WA ke kontak-kontak suami saya dan kasih tahu, halo, teman saya kasih tahu saya namanya Lita. Halo Lita, apa kabar? Si Lita karena nggak punya nomornya tanya, siapa nih? Jojo. Oh hai Jo, apa kabar? Dia bilang gini, hapus aja kontak yang lama, ini nomor baru. Kacau nggak tuh? Penipuan ngeri. Ini masalah kecil ya, penipuan lewat HP. Suami saya pernah kena kasus yang lebih besar. Kenapa selalu kamu ya sayang? Karena kamu terlalu baik sih, suka kasih nomor HP kemana-mana. Kayak saya, jangan kasih nomor HP sekretaris aja. Nah, satu kali suami saya dipanggil ke pengadilan. Nah loh, aku bilang, kamu berbuat apa Jo? Ojo ngisi-ngisi nih kowe. Jangan malu-maluin gitu kan. Ternyata, saya nggak sebut nama bank ini. Sebenarnya bank ini mengesalkan. Karena kartu kredit suami saya, itu ditarik power cash-nya. Bisa tarik duitnya. Orang ini tarik cash dari kartu kredit suami saya. Bagaimana bisa ya? Kan kartu kreditnya di tangan dia. Ternyata orang ini memalsukan identitas, dia membuat KTP atas nama Yohanes Kristianus. Jadi negara kita ini saking canggihnya, ya KTP bisa dua orangnya sama loh. Bisa. Jadi di copy KTP suami saya dia bikin. Dia ke bank, dia tarik tunai. Waktu di pengadilan, penjahat ini ditangkap. Kayaknya dia nipu banyak orang termasuk suami saya. Suami saya duduk di kursi saksi, ditanya penjahat ini, kenal bapak itu? Kalau dia jawab kenal, mateng kita. Gimana coba keadilan di negeri ini? Suami saya bilang gak kenal. Saksi itu juga bilang gak kenal sama suami saya. Saya kaget kalau kita sampai ditagih ratusan juta gara-gara orang pakai nama suami saya. Orang kalau ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Keinginan dan keserakahan itu yang membuat kita akhirnya jatuh dalam dosa. Ke dalam nafsu yang hampa, yang mencelakakan. Demi kaya ditawarin temen, bisnis gak halal, yes aja. Jangan mau. Saya mau tanya sekarang. Yuk. Berapa sih nilai penghasilan bulanan yang Anda inginkan? Yang kalau Anda dapat itu tiap bulan, Anda akan bilang, cukup deh Bu Heni. Cukup saya. Saya mau tunjuk beberapa orang ya. Jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Pikirin. Jangan terlalu kecil karena itu munafik, dusta. Sebut angka penghasilan bulanan yang Anda akan bilang cukup buat saya. Santi berapa San? Hah? Cepet Tiao. Kamu anak baik loh. Cepet Tiao sebulan, that's it. Enough. Pakai sisa waktu melayani Tuhan. Ada amin? Yes, oke. Saya nggak berani ganggu tante. Nanti dimarahin Ferdinand. Ya. Fanny, berapa Fanny? Are you sure? You wanna come and work with me? Cuma 20 juta enough, dia bilang. Sekali berkamu, you can earn more. Oke. Saya pengen nyebut, gak kenal, tunjuk aja ya. Bapak berapa Pak? Are you sure? Cukup 10 juta aja? Ah, ini bener nih. Hah? Ini bener nih. Are you sure? 10 juta sebulan aja enough? Saya ada tanya orang, dia jawab 300 juta. Kalau dia bisa dapat 300 juta sebulan, dia akan berkata, cukup. Lalu saya tanya lagi yang lain. Kalau kamu berapa? Dia jawab, 1M. 1M sebulan kerja apa itu? Gue juga mau gitu katakan. Nah, saya mau kasih tahu.
Ada nggak orang kaya, pengusaha yang penghasilan sebulannya 1 M? Ada nggak? Menurut Anda, dia udah bisa bilang cukup belum? Kita yang belum nyampe 1 M, kita bisa ngomong, nanti kalau apabila penghasilan saya sudah 1 miliar, that's it. Gue akan pakai waktu gue melayani Tuhan. Jadi asyir di ICI, jadi pendoa syafaat, counselor, bla 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 bla. Itu kan janji. Biasanya manusia janji palsu. Nah, kenyataannya orang-orang yang sudah ada di situ, yang income-nya mungkin 1 M per hari, kita nggak lihat mereka cukup tuh. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Firman Tuhan keren gak? Buat manusia lagu kebangsaan kita tuh satu. Never enough. Never enough. I want more, I want more, I want more. Itu lagu kebangsaan kita. Gak ada yang bisa bilang cukup. Saya tahu kita butuh uang, tapi jangan sampai kita keluar dari kebenaran. Buat apa kita punya segalanya tapi kita kehilangan Tuhan dalam hidup kita? Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yesus yang ngomong loh. Buktinya harta gak bisa melindungi orang dari yang jahat. Orang yang kaya raya gak bebas COVID kok. Yesus bilang, harta gak menyelamatkan. Mari berkaryalah dalam kebenaran. Nah masalahnya, kalau Anda sudah kaya, mau gak Anda tetap kaya sampai 7 turunan? Mau gak tetap kaya sampai akhir? Jangan imani ketika orang berkata, hidup ini seperti roda yang berputar. Sekali di atas nanti bisa di bawah. Tolak dalam nama Yesus. Katakan amin. Firman Tuhan berkata, kita bukan lagi ekor tapi kepala. Bukan turun tapi naik. Kita akan naik dan bukan turun. Itu kata firman Tuhan. Jangan percaya nanti kamu udah di atas, one day kamu ngeguling ke bawah seperti roda. Don't trust that. Di dalam Tuhan, orang benar, kekayaan dan kejayaannya kokoh selama-lamanya. Kita lihat Mazmur 15 ayat kedua. Sama-sama, yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ayat 3, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ayat 5, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang bersalah. Tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah kapan? Selama-lamanya. Katakan tidak akan goyah selama-lamanya. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak akan goyah selama-lamanya. Yesaya 33 ayat 16 tadi berkata, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Anda mau berkarya dalam kebenaran? Tadi dengan sangat rinci dijelaskan, gimana sih Bu Heni berkarya dalam kebenaran? Yang pertama, marilah jujur dan berintegritas. Katakan kanan kirimu, jujur dan berintegritas. Dikatakan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Tahu nggak kenapa hidup saya tuh enteng? Enteng banget, gak punya beban. Why? Karena apa yang di mulut itu yang di hati saya. Saya nggak ngomong yang di luar. Makanya kalau orang suka protes gini, itu Bu Heni kacau banget sih. Kalau khotbah nyeritain masalah pribadi, kacau banget sih Bu Heni tuh. Kalau khotbah ngejelekin suami sendiri. Lu belum denger aja laki gue khotbah bilang gue masak nggak enak.
Kita ini real people. Saya mau khotbah, itu saya harus kasih contoh supaya jemaat ngerti. Nah, ketika saya pilih ilustrasi khotbah apa yang saya mau cerita kepada jemaat, Roh Kuduslah yang memberi hikmat dan mengingatkan saya secara spontanitas di panggung ini. Gak ada di catatan saya, nanti contohnya adalah kamu dan Jojo gini. Gak ada. Jadi contoh yang saya ambil tuh spontanitas. Saya pernah cerita, ketika saya tidak mau sampaikan kesaksian itu, Roh Kudus bikin saya kartu mati di atas panggung. Roh Kudus ingatkan saya harus cerita tentang keluarga saya. Saya lawan. Saya nggak mau karena kesaksian itu memalukan. Orang tua saya pasti marah sama saya. Tapi Roh Kudus bikin saya gelisah di atas mimbar. Saya mau ngomong apa jadi mandek. Aduh, mau ngomong apa nih ya? Duh, mau ngomong apa nih? Jemaat kan nungguin. Wah, ini yang galak ngomongnya cepet. Kok berhenti? Duh, ngomong apa nih? Akhirnya saya ngalah. Udah saya cerita. Kayak gitu loh maksudku. Jadi waktu saya ngomong itu jujur, nggak ditambah, nggak dikurang. Contoh nih, soal masak nggak enak. Buktinya kalau masak spaghetti nggak boleh orang lain, mesti saya. Kenapa coba? Enak kan masakanku? Nah, giliran masak sayur asam nggak boleh orang lain. Kenapa? Soalnya enak tuh sayur asamku. Anak saya kalau saya yang masak aglio olio, mami yang masak. Kalau nggak enak. Nggak semua masakan saya nggak enak. Cuma memang nggak jago masak. Pembelaan diri. Mumpung saya yang khotbah. Tapi kan harus jujur, harus berintegritas. Orang tuh nggak bisa ngomong kebenaran dengan segenap hatinya kalau dia nggak jujur. Muna, yang digomongin sama yang dihidupin beda. Gimana punya keberanian untuk ngomong dengan segenap hati? Kerja tuh jangan nipu orang, makanya barang palsu bilang asli. Jangan. Mendingan untung dikit tapi jujur. Lebih baik penghasilan sedikit disertai dengan kebenaran. Amen. Yang berikutnya, jangan menyebar fitnah. Tidak menyebar fitnah. Jangan menggunakan cara-cara kotor buat menjatuhkan orang lain. Jangan bersaing dengan orang lain. Saya minggu lalu khotbah, kita berkarya bukan untuk bersaing. Kita berkarya untuk mengeluarkan yang terbaik yang kita bisa supaya hidup kita jadi berkat. Tidak perlu menjatuhkan orang dengan fitnah-fitnah. Fitnah itu adalah statement yang tidak benar, rekayasa. Memfitnah orang lain. Saya difitnah banyak orang, saya bodoh amat. Kalau Anda bersaing dengan cara kotor, pakai fitnah-fitnah, orang juga tidak akan percaya sama Anda. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, dia jelek-jelekin saya. Lalu sampailah berita itu ke staf ICI, yang adalah general sekretari kita. Dia enggak tahu kalau ini staf kita. Dia jelekin saya, Ibu Heni itu gini. Diam semuanya, karena semua yang lain tahu dia sekretaris kami. Begitu dia selesai, sekretaris kita langsung bilang gini, enggak gitu deh Bu ceritanya. Bu Heni itu pacaran sama Pak Jojo dari SMA. Bukan dari cewek nggak bener, lalu bertobat, lalu kenal Pak Jojo. Nggak gitu ceritanya. Diem dia langsung. Langsung semua bilang gini, iya ini sekretarisnya. Ya, malu nggak loh? Makanya janganlah fitnah-fitnah orang, buat apa sih? Bener nggak? Kata suami saya, maklum Hen, tukang bakmi pasti jelekin tukang bakmi. Cuma pendeta yang jelekin pendeta. Yuk kerja yang berintegritas, jangan menyebarkan fitnah. Mazmur 140 ayat 12 bilang, pemfitnah tidak akan diam, tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Yang kemudian berkarya dalam kebenaran tuh gini, tidak berbuat jahat terhadap sesamanya. Dikatakan yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Amsal 26 ayat 27, ini baik sekali. Baca sama-sama. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Amsal 17 ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan,
kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Ini firman Tuhan. Jangan berbuat jahat sama orang. Kalau Anda jualan produk, jangan racunin orang. Saya jujur ya, kalau minuman dan makanan yang berwarna fantastis gitu saya rada takut makan. Soalnya kan di alam bawah sadar mamah bilang waktu kecil gitu kan, jangan suka makan pewarna gitu kan. Nah, kadang-kadang orang tuh kan biar kelihatan merah, Saya tuh belajar, ternyata food coloring, the most difficult color is red. Yang paling susah tuh warna merah. Karena food coloring yang benar-benar sehat buat manusia, yang bisa dikonsumsi manusia itu nggak bisa sampai merah banget gitu loh. Jadi orang banyak pakai pewarna merah palsu. Nah, saya bilang, kenapa orang dagang mesti bunuh orang? Apakah karya Anda hari ini, bisnis Anda hari ini merugikan orang lain? Jangan buat kaya nyusahin orang. Bikinlah usaha yang nolong hidup orang lain. Bisnis yang menjawab kebutuhan dan menolong hidup orang pasti dicari orang. Katakan amin. Buat apa kaya tapi nipu orang? Jangan berbuat jahat sama sesama. Tidak suka mencela orang lain, kata firman Tuhan tadi. Kita tuh dagang, gak perlu ngomongin orang. Dagang aja, fokus aja. Kalau Anda punya pesaing, ini bagus. Kenapa? Anda jadi bisa mengupgrade dirimu. Saya pernah khotbah tentang ini. Restoran yang rame biasanya kualitasnya turun. Pelayanannya turun. Saya contoh salah satu restoran di Bali. Ada tempat di Bali yang saya suka makan tiap kali ke sana. Restoran ini paling rame. Sebelahnya tuh jualnya sama tapi nggak ada yang serame dia. Satu kali saya bilang sama waitressnya, suami saya ini Mr. Kartu Kredit. Artinya apa? Kalau makan di mana ada potongan kartu kredit gak mbak gitu. Nah jadi dia suruh saya tanya. Jadi saya tanya, Mbak itu tadi di luar bannernya BCA diskon ya 20%. Saya nanya baik-baik karena ada bannernya, betul gak? Tahu gak waitressnya bilang apa? Di sini gak ada diskon-diskonan. Jutek banget gue foto loh gitu kan. Iya sayang saya gak rekam tuh. Saya gak pernah gituin orang, saya bercanda. Tapi saya kesel banget. Lagu loh, gitu kan ya, perasaan kita bener gak? Gua kan customer, gua makan di sini. Bukan kita nggak sanggup bayar, tapi lu pasang banner diskon 20%. Kalau nggak ada, copotin dong, bener gak? Saya dibentak sama dia. Sejak hari itu, biar kata lu enak, gua kagak balik. Saya makan di sebelahnya, biar dia tahu, nih customer lu pindah. Ternyata bukan saya doang yang pindah. Itu restoran sebelahnya makin rame. Berarti kan pindah jemaat tuh. Soalnya dia kasar sih. Restoran tuh kalau udah mulai rame, udah mulai turun kualitasnya. Serving udah gak dijaga, customer service udah gak dijaga, kualitas makanan udah gak dijaga, belagu. Restorannya gak pernah dibersihin, alasannya rame terus. Kalau bersih-bersih nanti rugi, harus tutup. Tapi begitu pandemi, yang belagu nggak bisa belagu lagi, tinggal lagu. Kita kadang-kadang harus belajar bahwa punya kompetitor tuh baik, supaya kita keluar dari rasa nyaman, supaya kita upgrade diri kita pertahankan kualitas kita dan buktikan kita yang terbaik. Orang gak akan jadi yang terbaik kalau dia tiap hari ngurusin orang lain. Di sana udah berapa? Wah lari. Di sana udah berapa? Wah lari. Itu si Bu Heni jemaat udah berapa kali khotbah? Ditanya terus kita. Ibadah udah berapa satu hari Minggu? Ya baru 4, saya jawab gitu. Wah baru 10 bulan di mall udah 4 kali ibadah. Iya udah mau 5. Wah udah mau 5 dia bilang. Ditanya terus. Diikutin terus beritanya, dijelekin terus. Saya seneng. Berarti kita diperhatikan. Mereka sayang. Amen. Ayo, jangan ngurusin orang, jangan mencela-mencela. Kalau kita mau muji orang, gak apa-apa. Tapi mencela orang jangan.
Perkataannya bisa dipercaya. Orang yang bisnis dalam kebenaran, omongan tuh mesti bisa dipegang. Katakan omongan saya harus bisa dipegang. Tadi firman Tuhan berkata, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Wow. Di sini ada yang demi pegang omongan harus rugi. Saya kasih tahu. Kita pegang omongan. Kalau ada orang yang komplain tentang produk batik tangan pengharapan atau positif by YTP, katakan luntur lah, padahal misalnya bukan salah kita. Masa dari ribuan kaos kita jual, dia doang yang luntur? Saya bilang sama staf saya, kirim yang baru atau balikin duitnya, kasih pilihan. Kita rugi banyak, ongkir kita bayar lagi, terus untungnya itu nggak bisa nutupin kos untuk produk yang kita gantiin. Tapi saya tetap kasih. Karena saya tahu firman Tuhan, orang kalau mau diberkati, harus berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ada travel yang kita ambil dalam perjalanan ke Holy Land. Saya dengar, dia belum pernah lakukan itu sama saya, jangan coba-coba gitu ya. Tapi dia lakukan sama orang lain gini. Dia janji, nanti kalau kamu misalnya ke Mesir, kamu akan tinggal di hotel ini, dia bilang itu. Wah, kita tertarik, oke lah gitu ya, kita pergi. Sampai sana dia bilang, teman saya ini cerita, tiba-tiba dia bisa bilang gini, sorry bro, hotelnya cancel kita. Kita nggak bisa tinggal di situ karena udah last minute, nggak ada pilihan. Ya udah kita book hotel ini buat grup kalian. Dan hotelnya jelek banget gitu. Teman saya ini kecewa banget, nggak pegang omongan. Harusnya kan gini, lu jangan downgrade orang dong, lu pegang omongan lu dong. Janjinya bintang 5, kasih bintang 5 dong, betul nggak? Meskipun dia harus rugi, bayar hotel lain yang sama-sama bintang 5, karena nggak bisa pakai yang itu, tapi dia harus bayar lebih. Katakan lebih $5-10, tapi dia pegang omongan, dia bayar. Apa yang terjadi? Dia akan mendapat kepercayaan, betul? Orang yang dasar dipercaya, kata firman Tuhan, akan mendapat banyak berkat. Orang pasti balik lagi ikut dia. Tapi travel yang nipu teman saya ini, saya kasih tahu, nggak ada orang mau pakai dia lagi. Why? Karena terkenal penipu. Kalau Anda mau bisnis diberkati, berkaryalah dalam kebenaran, berpeganglah pada sumpah walaupun rugi. Artinya apa? Omonganmu harus bisa dipegang. Saya punya pepatah gini, laki-laki tuh kalau mulutnya nggak bisa dipegang, nggak ada lagi yang bisa dipegang. Jadilah laki-laki yang bisa dipegang omonganmu. Amin. Kalau udah janji nikah setia dalam suka maupun duka, jangan istrimu sudah belember, sudah kendor, kamu tinggalin. Pegang omonganmu. Pegang omonganmu. Mumpung khotbah. Berikutnya, tidak mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Saya ulangi, tidak mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Orang makan riba, itu dia pinjemin uang, ada bunga dia makan. Saya kasih tahu, orang kalau sampai terpaksa pinjam uang Anda, kecuali mereka yang memang tukang hobi ngutang ya. Tapi ada orang yang gak pernah ngutang, tiba-tiba dia mau pinjam uang sama Anda, saya kasih tahu, orang itu pasti lagi susah banget. Sampai dia terpaksa merendahkan dirinya untuk pinjam uang. Kalau Anda percaya sama dia dan Anda pinjamkan uang, bantu aja bos, jangan dibungain lagi. Anda ngambil keuntungan di atas penderitaan orang lain, bukannya menolong. Kata firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saling tolonglah kita. Yang kuat, kata firman Tuhan, harus menolong yang lemah, ya kan? Orang yang mau berkarya dalam kebenaran tidak menerima uang yang tidak halal. Dikatakan firman Tuhan, tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Dengar baik. Amsal 15 ayat 27 berkata, siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Jangan makan uang yang gak halal. Jangan mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 25,
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Kenapa Yesus ngomong gitu? 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari berkarya dalam kebenaran. Buat apa kita memperoleh seluruh dunia, kata Yesus, kalau kita harus membinasakan dan merugikan diri kita sendiri? Kalau banyak saudara yang ingin berjaya dan sejahtera selama-lamanya, katakanmu, Tuhan berkati agar setiap anak-anakmu ini boleh diberikan roh takut akan Tuhan dalam batin mereka. Bela kebenaran jadi pegangan dan fondasi hidup mereka. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dalam kebenaran. Jagai hati mereka. Supaya mereka nggak cinta uang. Tapi mereka mengandalkan Tuhan yang sanggup mencukupkan, bahkan melimpahkan segala kebajikan dalam hidup mereka. Berkati anak-anakmu Tuhan. Supaya mereka tidak susah, tidak jadi beban buat orang lain. Tapi hidup mereka jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Tuhan berkati. Have a blessed Sunday. I love you.